Oke, daon nih. Atau cakap ya. Dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisa Salma Sonia Putri, biasa dipanggil Salma, atau kalau di kampus itu saya seringnya dipanggil Sonder karena saya dipanggilnya Sonia. Jadi ini akal-akalannya Mbak Maila aja ya guys ya. Saya dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan membuat video tugas dari PPT materi bahasa Indonesia, yaitu untuk selanjutnya kita kan sebenarnya ada 5 peserta guys. Kita tuh satu kelompok, jadi kita berlima peserta. Yang pertama itu ada saya, Alisa Samsunya Putri. Yang kedua ada Geisa Cikal. Terus yang ketiga ada Maila Faiza. Terus yang keempat ada Devi Septia. Yang kelima ada Jihan Khairunisa. Oke guys, jadi kita itu diberi tugas sama ibu pengampu matkul bahasa Indonesia untuk mempresentasikan lagi hasil dari penelitian materi ini. Oke, sebelum lanjut ke materi berikutnya, BTW kalian tahu nggak sih arti dari ragam bahasa Indonesia itu? Pasti kalian nggak tahu ya. Jadi ragam bahasa Indonesia itu adalah bahasa nasional dan bahasa negara bangsa Indonesia. Bahasa ini sudah digunakan oleh masyarakat Indonesia sejak lama, sebelum Belanda menjajah Indonesia. Tapi tidak semua orang menggunakan aturan atau regulasi yang tepat. Salah satunya adalah penggunaan bahasa Indonesia sendiri yang tidak cocok dengan ejaan atau kamus besar bahasa Indonesia. Oleh karena itu, pengetahuan tentang ragam bahasa sangatlah penting untuk mempelajari bahasa Indonesia secara menyeluruh dan bisa diterapkan dengan baik dan benar sehingga identitas kita sebagai bangsa Indonesia tidak akan hilang. Gitu ya guys ya. Oke, selanjutnya ada definisi dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi dan bahasa nasional Republik Indonesia yang berfungsi sebagai alat komunikasi pemersatu bangsa serta identitas nasional. Dan bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang kemudian dikembangkan, dibekukan, dan ditetapkan sebagai bahasa persatuan bangsa Indonesia, yaitu sejak Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Dan juga bangsa ini berfungsi untuk menyatukan berbagai suku, budaya, dan bahasa daerah di Indonesia yang sangat beragam. Selanjutnya ada hakikat ragam bahasa Indonesia. Ragam bahasa adalah variasi bahasa yang dipakai sesuai kebutuhan, situasi, tujuan, dan konteks komunikasi. Yang pertama ada fleksibel, bisa berubah sesuai lawan bicara dan situasi. Yang kedua ada sebagai alat adaptasi, menunjukkan sopan santun, status, atau kedekatan.
kayak kita kalau ngobrol sama teman atau mungkin orang yang baru kenal, kayak wah kita lagi kenalan sama orang nih, bisa PDKT, atau kita lagi nongkrong aja duduk gini terus kita ketemu sama orang gitu ya guys ya, kita basa-basi itu kita harus menunjukkan sopan santun dengan menggunakan bahasa yang lebih sopan, lebih formal, karena kita kan baru kenal ya guys ya. Kecuali kalau kita lagi ngobrol sama temen yang udah sering banget ketemu sama kita setiap hari, kayak di kampus gitu ya guys ya. Terus itu kita bisa pakai bahasa yang sehari-hari kita gunakan, tapi jangan yang kasar ya guys ya, soalnya kita itu bangsa Indonesia, jadi kita harus bisa memanfaatkan bahasa Indonesia ini dengan baik-baiknya ya guys ya, karena bahasa Indonesia ini tuh sangatlah berperan penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga ada kontekstual, yaitu digunakan sesuai tempat dan tujuan. Jadi semisal kita lagi mungkin lagi nongkrong atau nongkrong sama teman-teman kita, terus kita nggak sengaja bicara formal nih, kayak nggak biasanya kita ngobrol kayak temen gitu yang biasa aja, itu pasti kelihatan lebih aneh kan guys. Terus sebaliknya juga, kalau kita lagi di tempat yang serius, kita lagi rapat, kita lagi meeting, atau kita lagi ada seminar, atau kita lagi ngobrol sama dosen atau ngobrol sama bos kita, itu kita harus bisa menyesuaikan tempat dan tujuannya guys ya. Jadi kita harus berbahasa sesuai dengan tempatnya, sesuai dengan tujuannya. Jadi kita nggak asal-asalan ya guys ya, kalau kita lagi ngobrol sama orang itu kita harus lihat situasinya ya guys ya. Oke, next. Oke, selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi ragam bahasa. Ragam bahasa ini muncul karena bahasa dipakai dalam konteks, situasi, dan tujuan komunikasi yang berbeda-beda. Yang satu ada penutur atau siapa yang berbicara. Di sini ada latar belakang sosial, pendidikan, usia, dan profesi. Penutur mempengaruhi pilihan bahasa. Contohnya, mahasiswa dengan dosen itu cenderung memakai bahasa formal. Jadi kita kalau ngomong sama dosen atau lagi berbicara sama dosen itu kita harus berbicara formal ya guys. Kita harus yang sopan, kita harus berbicara dengan menggunakan bahasa Indonesia sebaik dan sesopan mungkin. Karena kan kalau kita lagi bicara sama dosen, terus nanti kita bicaranya yang biasa atau kita nggak bicara formal, itu kesannya aneh ya guys, kita melanggar sopan santun namanya. Sedangkan kalau kita lagi sama teman sebaya atau sama sahabat nih, best friend forever, itu kita pasti bisa lebih santai ngobrolnya, bicaranya bisa lebih enjoy gitu. Kalau kayak gitu kita nggak bicara menggunakan bahasa formal pun kita nggak apa-apa ya guys ya, karena kita kan posisinya udah deket, kita posisinya udah kenal satu sama lain, itu nggak apa-apa ya guys ya. Tapi kalau sama dosen atau sama bos kalian atau sama
kaprodi mungkin, atau sama orang tua, orang yang jauh lebih tua dari kita, itu kita harus sopan ya guys ya, kita harus berbicara dengan formal juga ya guys ya. Kalau bahasa Jawanya itu kita bahasa kerama ya guys ya, jadi kita tuh lebih sopan menggunakan bahasa Jawa kerama. Terus yang kedua ada lawan tutur atau kepada siapa berbicara. Cara berbicara berbeda jika berbicara dengan guru, atasan, orang tua, atau teman dekat. Contohnya kayak, permisi, boleh saya bertanya bu? Nah, itu kalau kita lagi, misalnya kita lagi ada di kelas, kita lagi mendengarkan dosen kita menjelaskan materi, itu kita pas udah waktunya untuk bertanya, kita harus mengacungkan tangan begini, lalu kita berbicara dengan sopan ya guys ya, kita bertanya dengan nada yang baik dan sopan, seperti kayak, permisi bu, boleh saya bertanya? Atau, bu maaf saya belum paham, boleh saya bertanya? Kayak gitu ya guys ya. Jadi jangan kayak, bu saya belum paham nih, gimana sih ya, jangan gitu ya guys ya, itu dosa itu namanya ya guys ya. Terus kalau sama temen nih, contohnya sama temen sebayanya kita, atau best friend forevernya kita, itu kayak, bro ini gimana sih gitu ya guys ya, atau yuk main yuk gitu, atau guys kita main kemana yuk, atau gimana gitu ya, pokoknya kita bisa lebih santai ya guys ya. Oke, selanjutnya ada yang ketiga, yaitu situasi atau konteks. Selanjutnya ada yang kayak, kalau berbicara dengan situasi atau konteks itu, situasi resmi, rapat, pidato, atau surat dinas, itu biasanya menggunakan ragam bahasa formal ya guys ya. Selanjutnya ada situasi santai, itu kayak ya yang tadi ya guys ya, kita tuh kalau pas ngobrol sama temen gitu, atau pas lagi main sama temen tuh kayak nongkrong atau chat gitu, kita chattingan sama temen gitu ya guys ya, itu menggunakan ragam non formal atau gaul. Itu bahasa-bahasa sekarang ya guys, itu pasti kayak bahasa-bahasa gaul tuh sekarang banyak banget, tapi kita tetap harus menggunakan bahasa formal, bahasa Indonesia formal yang baik ya guys ya. Kita tidak boleh cenderung menggunakan bahasa-bahasa gaul, apalagi yang tidak benar ya guys ya. Terus yang keempat ada tempat atau lingkungan. Bahasa dipengaruhi oleh konteks tempat, sekolah, rumah, kantor, pasar, atau media sosial. Contohnya, waktu di pasar kita bahasanya cenderung singkat dan langsung. Kalau di kelas itu kita lebih tertata, karena kita kan kalau di pasar itu kan nggak ada kayak aturan apa-apa ya guys ya. Kalau di kelas itu kita pasti mempunyai aturan tersendiri, aturan di dalam kelas itu, atau aturan kita dengan guru bagaimana, atau perjanjian kita selama kita berada di kelas itu sopan santunnya bagaimana. Itu kayak kita lagi kerja gitu ya guys ya, itu sesuai dengan SOP itu ya guys ya. Yang kelima ada media atau sarana komunikasi. Kayak kalau media atau sarana komunikasi itu biasanya ada bentuk lisan, tulisan, atau digital. Itu juga mempengaruhi ragam bahasa. Contohnya
kalau kita percakapan langsung berbeda dengan bahasa di surat resmi atau chat singkat WhatsApp gitu. Jadi kita kayak, kalau lisan itu kan kita ngobrol ya guys ya, kita menggunakan kata-kata yang berasal dari mulut kita. Kalau tulisan itu kita kayak ngechat, kita mungkin ngirim surat gitu ya guys ya. Ya, next, selanjutnya ada jenis ragam bahasa Indonesia. Yang pertama itu ada ragam bahasa berdasarkan media. Yang kedua ada ragam bahasa berdasarkan situasi. Mari kita bahas dua-duanya ini. Oke, kita bahas yang pertama ya guys ya. Ada ragam bahasa berdasarkan media. Jadi yang pertama itu ada ragam lisan. Biasanya ragam lisan ini adalah bahasa yang disampaikan melalui suara ataupun ucapan. Dalam ragam ini, unsur intonasi, mimik wajah, dan gerak tubuh kita dan situasi kita pada saat itu tuh sangat-sangat berpengaruh ya guys ya. Itu dalam ragam lisan. Yang kedua, ragam tulisan. Itu kalau ragam tulisan itu adalah bahasa yang disampaikan dalam bentuk tulisan. Ragam ini lebih terikat pada aturan tata bahasa, ejaan, terus dan tanda baca. Karena tidak ada bantuan konteks yang nonverbal, jadi kita tuh harus menggunakan tanda baca gitu ya guys ya. Oke, selanjutnya kita bahas yang kedua, ada ragam bahasa berdasarkan situasi. Yang pertama ada ragam formal. Yang resmi itu bahasa ini bisa digunakan dalam situasi resmi seperti pidato, terus kenegaraan dan acara formal lainnya. Yang kedua ada ragam non formal atau tidak resmi ya guys ya. Kalau ini biasanya digunakan dalam situasi santai dan akrab, misalnya dalam komunikasi sehari-hari atau percakapan dengan teman dekat atau best friend forever. Selanjutnya ada fungsi ragam bahasa Indonesia. Yang pertama ada sebagai alat komunikasi yang efektif. Yang kedua sebagai penanda situasi. Yang ketiga sebagai identitas sosial dan budaya. Yang keempat terakhir sebagai sarana penyesuaian konteks. Lalu membahas untuk contoh dalam kehidupan sehari-hari nih guys ya, kayak yang tadi udah aku bahas itu. Kalau contoh dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita di kampus misalnya, itu kita pakai bahasa formal saat presentasi itu sangat mempengaruhi ya guys ya. Itu juga contoh dalam kehidupan sehari-hari ya guys ya. Kalau kita lagi presentasi itu kita pasti pakai bahasa formal, atau kita lagi berbicara dengan dosen atau kepala prodi, itu kita pasti pakai bahasa yang formal, sopan santun, dan bahasa santai saat berbicara dengan teman. Selanjutnya di kantor, pasti kalian yang udah kerja sudah mengalami berbagai macam bahasa formal atau bahasa non formal atau bahasa santai yang berada dalam kantor. Itu biasanya kita bisa memposisikan sendiri ya guys ya. Kalau kita tuh bahasa formal saat rapat dan berbicara dengan atasan, atau kita lagi meeting gitu ya guys ya, kita harus berbicara dengan formal. Dan berbicara dengan santai saat istirahat. Kalau kita punya partner yang dekat dengan kita, itu kita
pakai bahasa yang santai waktu istirahat dan ngobrol-ngobrol untuk membahas hari ini tuh sangat-sangat capek, itu nggak apa-apa ya guys ya. Terus selanjutnya ada di media sosial, ini yang sering banget kita bahas ya guys ya. Yang di media sosial ini banyak memakai ragam gaul atau singkat. Ini biasanya tuh buat orang-orang yang cuek, buat orang-orang yang cool abis, yaitu biasanya bicaranya sangat-sangat cuek ya guys ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke permasalahan ya guys ya. Permasalahan ini itu biasanya seiring dengan perkembangan globalisasi dan teknologi, mahasiswa semakin sering mencampurkan bahasa asing, terutama bahasa Inggris, ke dalam komunikasi sehari-hari. Itu jadi kebiasaan ini tuh dipengaruhi oleh pergaulan, media digital, serta anggapan bahwa istilah asing terdengar lebih modern, keren, dan bergengsi. Akibatnya, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar mulai terabaikan, dan muncul interferensi bahasa dan kualitas berbahasa mahasiswa menurun. Oleh karena itu, mahasiswa baru sebaiknya terus berlatih untuk berkomunikasi dan menulis dalam bahasa Indonesia. Keterlibatan aktif dalam kegiatan akademik seperti diskusi kelompok, terus presentasi kelas maupun seminar akan sangat membantu mahasiswa dalam melatih kemampuan menyampaikan ide secara jelas dan terstruktur dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya untuk solusi ya guys ya, kita selagi kita mempunyai permasalahan, pasti di situ kita mempunyai solusinya juga ya guys. Solusi kali ini yaitu melatih komunikasi dan tulisan dalam bahasa Indonesia, terus aktif dalam diskusi, presentasi, dan seminar. Itu kita bisa lebih belajar untuk berbicara secara formal lagi dan mengasah bahasa Indonesia kita lebih baik lagi. Yang ketiga, mengikuti pelatihan bahasa Indonesia. Itu biasanya kita kalau ikut pelatihan bahasa Indonesia itu kita bakal punya ilmu yang lebih dalam lagi mengenai ragam bahasa Indonesia ini. Kita jadi bisa seiring waktu kita menjadi lebih terbiasa menggunakan bahasa formal yang Indonesia yang sangat-sangat baik ya guys. Yang keempat, membaca sumber bacaan dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau kita membaca berita nih, kita baca berita itu kita membaca menggunakan bahasa Indonesia. Jadi enggak kita tambah-tambahin ya guys ya, menggunakan bahasa-bahasa yang lain atau bahasa Inggris atau pokoknya bahasa lain yang mungkin terlihat lebih keren, tapi kita harus memposisikan diri kita ya guys ya, kita tuh lagi di mana, kita lagi berbicara dengan siapa. Jadi kita bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi kesimpulan dari materi ini membahas tentang ragam bahasa Indonesia, meliputi hakikat, fungsi, jenis, ragam bahasa, faktor yang mempengaruhi pemilihan ragam bahasa, terus ada permasalahan penggunaan bahasa asing itu yang paling sering terjadi di Indonesia sekarang ya guys ya. Kita lagi, anak-anak zaman sekarang itu lagi sering banget menggunakan bahasa Inggris dicampur-campur dengan bahasa Indonesia ya guys ya. Mungkin mereka mengira kalau hal itu keren,
tapi sebenarnya memang keren, cuman kita harus memposisikan diri kita dengan baik ya guys ya. Kita harus memanfaatkan bahasa Indonesia yang telah dibangun dengan sangat baik ini, dan kita bisa menggunakan dan mempertahankannya dengan baik pula. Serta solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Lalu bahasa Indonesia memiliki beragam variasi sesuai konteks. Selain itu, ragam bahasa memudahkan komunikasi, menjaga kesopanan, dan menunjukkan identitas bangsa. Jadi itu ya guys ya. Jadi seperti itulah isi dari materi yang telah saya A few moments later. Jadi kurang lebih begitulah materi yang telah saya buat dan saya cari, yaitu tentang ragam bahasa Indonesia. Jika ada kekurangan atau kelebihannya saya mohon maaf, karena sebetulnya saya juga baru sekali ini belajar tentang ragam bahasa Indonesia, dan saya baru ini mempelajari tentang ragam bahasa Indonesia. Jadi kita sama-sama belajar ya guys ya. Untuk itu mohon maaf jika saya tidak terlalu baik dalam memberikan presentasi tugas video ini, karena sejujurnya saya sangat gugup ya guys ya. Jadi gak apa-apa, demi tugas dan demi nilai yang baik, demi nilai yang semoga nilai saya mendapatkan nilai bukan gini ya guys ya, gini. Anda ingin sukses? Anda ingin maju? Anda ingin berhasil? Ya, jangan menyerah. Tekun, giat, semangat. Seperti saya ini. Jadi sekian dari saya. Mungkin kalau ada yang mau dipertanyakan, tapi lebih baik gak usah, karena video ini akan segera saya edit. Jadi gak ada yang bisa tanya-tanya, gak usah. Jadi itu udah lengkap banget, saya presentasiin semuanya, itu udah lebih dari lengkap tentang ragam bahasa Indonesia. Kalau kalian pengen lebih tahu lagi, kalian harus cari sendiri di berbagai web lainnya ya guys ya. Kalau nyari di ChatGPT juga nggak apa-apa, itu biasanya lebih rinci lagi, atau cari di YouTube, di web lain, pokoknya itu yang lebih lengkap bisa kalian cari aja, itu nggak apa-apa. Karena sejujurnya saya juga masih gugup, karena saya baru kali ini memberikan materi tentang ragam bahasa Indonesia ini ya guys ya, karena saya juga baru pertama kali ini, dan begitu pula teman-teman saya itu juga baru pertama kali ini. Jadi mohon maaf jika ada salah kata dan salah perbuatan atau salah dalam menyampaikan materi yang saya berikan. Sekian dari saya Alisha Salma Sonia Putri dari Prodi Manajemen. Semoga presentasi ini bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dong.
Dadah.